mendengarkan podcastnya Anak Pangan. Gimana nih kabarnya semuanya? Halo guys. Ketemu lagi setelah sekian lama ya kan. Udah berapa lama nih? Ada kali 6 bulan ada kali ya. Gimana nih Zah, kabar nih Zah? Setelah liburan dan... Oh iya, tahu nggak nih kabar baru Ted? Apa nih? Jadi Januari kemarin itu ada pergantian fungsionaris Himatepa 2021 diganti sama 2022 gitu. Himatepa ya, sorry guys, lewat. Nah jadi dengan pergantian fungsionaris tersebut, maka kepanitiaannya juga kan lengser yang kemarin yang Himatepa 2021. Makanya podcaster kita juga bakalan ganti gitu teman-teman. Jadi nggak kita mulu yang jadi anchor di sini, tapi ada anchor lain. Mau tahu siapa nggak nih? Mau dong, masa enggak ya kan? Oke. Jadi kita bakal kenalan sama teman-teman podcaster baru untuk ponakan tahun ini. Ayo langsung kita sambut aja new face-nya ponakan 2022. Welcome. Ayo guys, on cam. Welcome. Halo. Baik, mungkin dari aku dulu kali ya. Jadi halo semuanya. Kenalin, nama aku Aai, aku dari TP19. Salam kenal. Yeay, salam kenal. Selanjutnya, ayo teman-teman yang lain. Caca nih. Apa nih? Caca agak tengok-tengok apa nih? Waduh. Oke, aku deh abis itu ya. Jadi kenalin semuanya, nama aku Melini Pajanita. Cuman biar gampang, biar nggak panjang banget nih. Panggilnya bisa Caca aja. Aku dari TP19. Salam kenal semuanya. Oke. Berarti yang terakhir aku ya, Nicholas. Sama aku Nicholas Wilbert. Teman-teman bisa panggil aku Niko. Aku dari TP19 juga. Salam kenal. Salam kenal. Gimana nih kabarnya setelah 2 tahun pandemi ini kalian? Gimana? Baik. Siapa aja boleh. Aku sih baik ya sejauh ini. Jadi masih nangkep ya, pelajaran masih nangkep lah ya. Dikit nggak? Agak-agak ya udah lah ya. Agak-agak Udah agak ngangong-ngangong nampaknya ya. Jadi mager gitu nggak sih? Ngangong-ngangong. Udah, cukup nih Zah. Ya, cukup. Ya, mungkin udah saatnya kami, saya, Teddy, dan Kanza berpamit. Ya Zah, pamit nih Zah. Oke, jadi terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang udah mau ngelanjutin podcast ini. Semoga kalian tetap diberi kesehatan, terus diberi kelancaran dalam podcastnya. Mungkin dari kita mohon maaf apabila ada kesalahan selama ini. Terus juga mungkin kalau kurang seru juga mohon maaf ya guys semuanya yang ada di rumah yang nonton kita. Jadi oke, kita say goodbye. Aku sama Teddy pamit undur diri. Jangan sedih karena bisa aja kita ketemu di lain waktu. Oke. Bye. Dadah. Mohon maaf ya. Dah. Oke. Sekarang adalah sesi kita bertiga. Asik. Agak grogi ya pertama kali ini. Oke. Tadi kita udah perkenalan kan, terus juga udah pamitan sama anchor kita tahun lalu yang kece bing ya kan, kece banget. Dan pastinya juga jangan lupa yang tahun ini tuh kayak lebih kece gitu kan sih. Of course we are. Kece banget. Kece banget gak sih? Oke. Gimana kalau sekarang kita masuk nih ke segmen utama. Cuman sebelum kita masuk, gue mau pantun dulu boleh gak? Oh wow, agak silakan pantun nih. Silakan, pantun banget gitu kan. Oke, gue pantun ya. Nanti kasih kata-kata asik gitu ya guys ya. Cakep gitu ya. Cakep banget, cakep.
Oh, Oke, gue pantun. Pagi-pagi cari sarapan, pulangnya ketemu Kang Guru. cakep. Cakep. Mari dengarkan ponakan untuk dapat ilmu baru. Asik. Wah, Asik. jago banget ya. Podcaster kita kali ini jago pantun ya. Oh my God. Iya. Ini Oke, label mari kita Indonya lanjut. SMA nilai tinggi nih. Wah, Iya, gila. pantunnya Cool jago banget banget sih. gitu kan. Parah, Mhm. parah. Oke, mari kita lanjut aja ya, guys. By the way, sebelum lanjut nih ya, gue pengen tanya dong, lu pada posisi sekarang di mana? Oh, gue dulu mungkin ya. Kalau gue sih sekarang ada di Bali ya, ngekos nih kebetulan. Karena kan kayak kemarin-kemarin tuh sempet ada kayak pengumuman kuliah offline. Jadi ya sudah saya di sini sekarang. Di prank ya nampaknya ya. Samaan kita berarti Iya ya. ya. Aduh, Of course. terperangkap di dalam kos. Di kosan. Kena prank deh. Caca gimana, Caca? Kalau gue sih masih di Jakarta, guys. Aku nggak kena prank kayak kalian gitu. Masih di Jakarta nih. Belum merasakan kembali kehidupan kos-kosan. BTW banget nih. Niko kenapa nih kepo-kepo nanya kita lagi di mana? Jangan-jangan tuh ada hubungannya sama topik hari ini? Waduh. Cuman sekedar nanya. Memang ada hubungan dengan topik kita hari ini. Jadi karena kita udah banyak yang ada di Bali nih kan. Terus kan kebanyakan juga ngekos. Jadi kan pasti ada dong itu satu bahan pikiran yang ada di otak setiap anak kos setiap hari. Kira-kira apa tuh? Pada tahu nggak? Nah, kayaknya gue tahu nih, karena kebetulan gue ngekos, jadi itu yang ada di pikiran gue tiap hari ya. Apa? Ayo coba. Kok gue nggak tahu ya? Coba apa dong? Gue kan lagi nggak merasakan jadi anak kos. Waduh. Oke, jadi gue tebak kali ya. Pasti tentang makanan sehari-hari. Betul apa enggak? Kayak bisa sih. Bener sih kayaknya. Jadi kayak maksudnya itu nggak ngomongin cuman mikirin menu apa yang mau dimakan kan di kosan, cuman kayak makanannya kayak bernutrisi nggak sih? Kan kita kayak anak pan gitu, jadi kan pikirannya nutrisi banget gak nih makanannya? Atau kayak makanannya bisa nggak sih kayak buat ningkatin daya tahan tubuh, apalagi kayak lagi pandemi gitu nggak sih, Ai? Bener banget, dan pastinya nih poin plusnya tuh harus ramah di kantong anak kos kayak kita ya nggak kok? Wah, itu bener, itu tuh nggak boleh dilupain ya sih buat anak kos tuh kayak aman di yang kantong. penting murah dan juga bergizi gitu ya. Kalau enggak ntar kantongnya kempes sebelum akhir bulan. Rada sedih nanti gitu kita ya. tidak bisa hidup di sini ya, agak sedih kan. Aduh. Tapi ya benar. Jadi 100 buat Caca sama Ai, 200 dong berarti ditambah ya. Kita hari ini bakal ngebahas soal menu diet sehat dan murah yang tentunya pas buat kantong anak kos. Menarik banget ya topiknya hari ini. BTW banget, sebelum kita mau bahas nih kan teori keren kita hari ini, gue mau nanya dulu sama kalian, kan kalian sekarang ceritanya jadi anak kos nih kan. Pola makan kalian sendiri tuh sebenarnya gimana sih? Kok kalian mau bahas-bahas ini? Oke, mungkin gue jawab ya. Jadi sebenarnya gue sih kayak gak ada beda ya. Kayak gue tetap usahain buat makan 3 kali sehari. Kayak sarapan, makan siang, makan malam. Itu gak berubah. Cuma ya kayak nambah pikiran aja gitu. Kayak bingung mau makan apa kali ini. Kayak gitu aja sih kalau gue ya. Kalau Niko gimana nih? Kalau gue rada gak boleh ditiru ya sebenarnya. Ya. Karena gue selama ngekos ya makanannya cuman 2 kali sehari sih. Jadi skip sarapan. Wah, ini sekalian diet deh kayaknya Niko deh. Tidak boleh dicontoh tapi ya ini ya. Gak boleh di rumah gitu ya. Bahaya, hanya boleh dilakukan oleh ahli. Malu, aku malu. Ahlinya ya. Tapi lo ngerasa nggak sih kok kayak mahasiswa yang lagi ngekos nih kayak kita gitu di pandemi kayak gini tuh kayak emang cenderung buat order makanan cepat saji gitu nggak sih? Karena kayak selain alasan praktis kayak kita tuh gak usah masak-masak, gak usah ribet gitu ya. Sekarang tuh lagi banyak promo-promo yang kayak bikin tergiur gitu, jadi lebih murah banget gitu. Ya gak sih nih kayak gitu? Iya benar. Padahal sebenarnya kan kalau makan makanan cepat saji nih ini ya
itu tinggi kalori, lemak, terus lu gula sama garam kan tinggi tuh. Sebenarnya kalau lu makan keseringan kan nggak bagus ya buat badan lu ya. Ya bener sih, kayak maksudnya Riko tuh kayak mengkonsumsi makanan kayak gitu bisa nyebabin penimbunan lemak di jaringan tubuh gitu kan. Jadi jatuhnya sebenarnya kayak kita makan tuh kan nyari sehat biar tubuh kita sehat, jadi jatuhnya malah nggak sehat kan. Terus juga nggak bisa ningkatin imunitas, apalagi di masa pandemi kayak gini. Ingat ya guys, ingat. Imunitas itu adalah hal terpenting, itu harus ditingkatin dan juga dijaga. Ingat ya, semua catat. Ini tuh permasalahan ya, menurut gue nggak cuman buat anak kos, tapi buat seluruh mahasiswa yang lagi ngalamin masa kuliah online kayak gini. Itu permasalahannya adalah makan 3 kali sehari. Frekuensinya tuh kayak makin berkurang gitu nggak sih? Kayak kadang-kadang suka skip sarapan, lupa makan siang, atau lupa makan malam, atau mungkin 1 harian nggak makan. Wah, itu kalau itu bahaya sih itu. Kayak gitu Kayaknya gimana menurut itu- kalian? Ini bahasan kita udah mulai menarik nih ya. Oh ya, Kayak gimana kalau serius gue gitu cari kan info guys. dulu nih. Ya, Oke, gue bakal cari silakan. info dulu dan gue bakal balik lagi. Oke, BRB guys. Jangan Oke. sampai hilang ya, Ai. Nah, tinggal Caca dan saya. Tadi lu kan udah nanya-nanya nih soal pola makan kita. Pola makan lu sendiri gimana? Sebenarnya itu dia sebenarnya kenapa gue nanya nih. Sebenarnya itu kayak gara-gara pengalaman pribadi sih. Karena pola makan gue sendiri, walaupun ya gue nggak ngekos kan, tetap aja menurut gue berantakan sih, berantakan banget kayaknya. Walaupun emang makanan seharinya ya bisa dikatakan ya lumayan sehat lah ya, lumayan bernutrisi lah kan. Cuman emang frekuensi makannya tuh suka berubah-ubah tiap hari. Kayak misalnya nih, hari ini kita lagi ada kelasnya mulainya siang kan. Terus gue ikutan bangun siang gitu kan. Waduh. Jadi terbuka Jadi ya- tabirnya. ketahuan deh. Jadi ya gitu, kayak sarapannya ke skip. Atau misalnya kasusnya kayak gue lagi fokus kuliah nih ceritanya. Aduh, bohong Waduh. banget. Tapi intinya kayak fokus kuliah gitu kan. Atau misalnya ngerjain tugas tuh kan suka banyak kan. Kadang-kadang Iya. jadi kalau karena udah fokus banget nih kan, kayak fokus ngetik. Jadi nggak, kayak rasa lapar tuh kan nggak ada. Jadi suka kelupa makan, kayak udah makan belum ya tadi gitu. Jadi suka ke skip. Makanya itu intinya makanan gue sih, maksudnya frekuensi makan gue berantakan banget sih. Tiap hari suka berubah-ubah gitu. Iya, apalagi kalau sekarang lagi di rumah nih ya, kayak lu lagi di rumah kan nggak sering-sering keluar nih, jadinya kan nggak keluarin banyak energi, jadi agak-agak lupa gitu ya, lupa makan. Bener banget. Wah, Ai, mana yang balik-balik nih? Waduh. Ini saya sudah dia kembali. orangnya. Itu udah muncul Wah. tuh. Jadi, Wes, Maaf gila, dia banget, membawa udah banyak lama informasi ya. nih kayaknya dia. iya, kebetulan saya sudah mendapatkan informasi. Nah, jadi lu pada harus dengerin banget. Ini kayak kita mulai serius dulu nih ngobrolnya ya. Jadi Ayo, oke. berdasarkan artikel yang gue temuin ini, sabar gue sambil baca ya. Jadi artikelnya itu judulnya Analisis Perbedaan Konsumsi Gizi Seimbang Sebelum dan Pada Masa COVID-19 pada Remaja yang diteliti oleh Agustina dan kawan-kawan. Ini tuh kayak hasilnya nunjukin kalau emang ada penurunan frekuensi makan 3 kali sehari dari sebelum masa COVID-19 dan setelahnya. Di mana hasilnya itu turun nih dari 46,7% jadi 39,3%, guys. Wah, Agak-agak sedih miris gitu ya, ya jauh sebenarnya. Main banyak. Padahal sebelum pandemi aja tuh maksudnya hitungannya juga nggak terlalu besar banget kan persennya. Tapi setelah pandemi, Ya. maksudnya selama kita pandemi ini kayak makin berkurang. Apalagi tuh kan risetnya tuh cuma baru dari beberapa responden aja kan. Gimana kalau misalnya ditambah responden dari mahasiswa yang ngekos. Contohnya kayak Niko nih kan. Niko. Iya, bener banget. Dan pastinya kayak dengan kurangnya asupan nutrisi dan dari makanan teratur tuh kayak bisa aja nyebabin gangguan gizi dan turunnya daya tahan tubuh kita nggak sih? Jadi kayak bisa makin riskan gitu ya kalau amit-amit nih kena COVID gitu ya. Aduh, Kayak agak serem banget gitu. itu. Tapi mesti diingat juga ya, kadang kalau orang makan tuh makan sekedar buat kenyang doang, 3 kali sehari. Tapi kadang tuh lupain ini zat-zat yang penting yang biasa perlu kita makan juga selain protein, lemak, karbohidrat. Itu ada vitamin sama mineral. Jangan sampai kelupaan dong.
Vitamin dan mineral. Kenapa tuh, Nick? Sampai spesifik banget tuh ke vitamin sama mineral. Waduh, kalau menurut perkuliahan yang saya ikuti nih, Oh, selama ini denger ya, Nick ya? ada sombong ya. Ternyata masih ada yang nempel ya. Aduh, bukan sekedar Kalau gue sih mantul nempel di gitu ya. catatan doang. Di luar otak ya, Ca, beneran. Vitamin sama mineral ini misalnya kayak vitamin A, vitamin D, vitamin E, K, C, segala macam deh, sama zat besi, zinc, itu kan punya peran masing-masing tuh untuk jaga imunitas tubuh. Terus mereka kan fungsinya juga sebagai antioksidan ya buat tubuh. Jadi itu penting banget biar daya tahan tubuh kita ini selama pandemi itu tetap terjaga gitu. Banget ya. Kayaknya kita udah kebanyakan basa-basi gitu nggak sih? Kayak kita dari tadi bahas teori mulu gimana kalau kita masuk ke prakteknya aja nih gimana tuh. Jadi dari kita masing-masing saling kasih satu menu atau bisa bahan makanan yang sehat dan pastinya ingat harus murah ya buat teman-teman ponakan kita yang ngekos. Tapi ini juga bisa diterapin ya buat teman-teman kita yang nggak ngekos. Ayo mulai dari siapa nih? Gue mikir dulu ya. Boleh mungkin Niko dulu aja? Ya, boleh deh. Gue dulu ya. Yang gue kepikiran ya. Mungkin kalau dari gue, karena tadi gue bahasnya mineral sama vitamin, berarti yang bakal gue angkat sayur-sayuran. Nah, kalau untuk sayur-sayuran, rekomendasi gue ya, mungkin kita bisa mulai dari beli sayur kecil-kecilan gitu, kayak kol, kayak beli bayam, kangkung gitu, dikit-dikit. Kita beli bawang, atau bumbu penyedap dikit-dikit gitu. Kita bisa tumis-tumis dikit. Kan tumis tuh gampang ya. Apalagi kalau kita teman-temannya ada kompor gitu di kosan. Kan ngetumis, terus kita juga bisa masak sup misalnya. Dikit-dikit kan pakai air ya, banyak air tuh. Bisa pakai bumbu-bumbu yang sesuai sama selera kita sih. Mungkin kalau dari gua menunya itu. Berarti tumis sayur, kalau enggak sop. Wah, Niko banyak nih bahan makan direkomendasi. Ingat ya guys, ini rekomendasi dari Chef Niko, wede. Jadi mungkin kalau ada yang mau dimasakin cah sayur atau sayur sop nih, boleh kali hubungi kakak Niko ya. Iya, buat teman-teman yang di Bali. Teman-teman yang di Bali, datengin aja langsung. Niko, ya. Kosnya Niko. Kalau nggak tahu, DM di Instagram. Hubungi nomor di bawah ini ya. Wah, emang keren-keren. Kalau dari gue sih, kayak mau rekomendasi produk dari olahan kedelai nih. Kayak ada tahu, ada tempe. Tapi gue hari ini mau lebih rekomendasi ke tempe sih. Karena tempe itu mudah. Wah, mudah apa nih? Itu yang pertama adalah mudah didapat. Ya kalian bisa cari itu di pasar, di supermarket. Kalau kalian mager, kalian bisa belanja online sekarang guys. Kalian cuma tinggal klik, nyampe deh, halo, gitu kan. Jadi nggak ada alasan ya buat malas. Oke. Nah terus yang kedua itu dia mudah diolah gitu. Jadi ya kalau kalian mau simple aja nih, kayak aduh mager masaknya, kalian cuma tinggal goreng aja. Kalau misalnya mau lebih ribet nih, biar rasanya lebih enak, mungkin kalian bisa bikin tempe bacem kan, atau tempe orek. Aduh kayak mikirnya udah lapar. Tapi sebenarnya ya balik lagi ke pembahasan kita tadi, selain mudah tadi, yang paling penting itu adalah nutrisinya. Tempe ini tuh kayak terkenal dengan banyak nutrisinya. Salah satunya itu adalah asam lemak esensial, itu ada linoleic acid, oleic acid. Keren banget gak sih itu. Terus juga dia ada juga mengandung zinc, terus bakteri asam laktat. Jadi nutrisi-nutrisi ini tuh berperan banget nih buat ningkatin daya tahan tubuh kita tadi yang kayak gue bilang kan, itu sangat penting imunitas kita apalagi di masa pandemi kayak gini. Nah gitu kalau dari gue. Kalau Ai gimana nih? Waduh, agak beban ya karena Niko sama Caca nih kayaknya udah borong semua menu-menu yang nggak boleh kelewatan gitu ya. Mungkin kalau dari gue nih bakal rekomendasiin satu menu atau satu bahan makanan gitu ya, yang para pendengar ponakan nih yang terutama dari luar Bali gitu harus banget cobain. Namanya tuh bulung. Lu pada tahu gak nih bulung nih? Wah, bulung.
Itu burung nih. Oh iya. Oh salah. Oke. Balik lagi, bulung itu salah satu makanan tradisional khas Bali ya, yang biasanya bisa kalian temuin di pedagang-pedagang rujak gitu loh. Kayak, tapi ini uniknya, si bulung ini tuh bahan utamanya itu adalah rumput laut. Jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, kalau rumput laut itu kaya akan vitamin dan mineralnya. Nah, jadi ini nih alasan gue buat rekomendasiin menu ini ke kalian semua gitu. Jadi kalau kalian mau cobain sesuatu yang beda gitu, kalian bisa banget nih cobain bulung. Wah, gila. Rekomendasi A itu anti mainstream banget ya. Keren banget sih rekomendasi. Yo, Jujur soalnya gue sendiri nggak tahu tuh apa bulung baru pertama ya. baru pertama kali denger. Gara-gara AA rekomendasi jadi tahu. Nanti pokoknya kalau gue udah ke Bali, kalian harus wajib kudu temenin gue ke cari bulung ini ya. Oke? Ayo let's go banget gak sih? Kayak biar kita sehat gitu ya. Meskipun kayak rujak tapi bulung tuh sehat gitu. Oke, teman-teman, dari tadi kita udah banyak banget nih bahas topiknya. Udah ada yang topiknya serius, bercanda, yang lurus, yang belok, kembali lagi yang lurus ya. Tapi semoga yang kita sampaikan itu semuanya dapat nih, teman-teman ponakan yang dengar tuh dapat intinya kan. Terus juga nggak bosen nih kan. Ya benar, terus nggak bosen sama suara dan jokes kita yang agak garing ini kan. Jadi jangan khawatir, tapi ya guys, kita bakalan balik lagi di episode ponakan selanjutnya dengan bahasan yang lebih menarik tentunya. Tapi nih, yang penting nih, paling penting banget, kayak apa yang kita udah bahas hari ini tuh jangan sampai kelupaan. Dan bagi kalian para pendengar ponakan yang lagi ngerantau dan juga ngekos nih, kayak gue sama Niko, itu jangan lupa buat makan teratur dan juga makan makanan yang bernutrisi nih, biar tubuh kita tuh tetap terjaga gitu imunitasnya, oke? Bener. Asik nih udah diingetin sama si AA ya. Udah kayak diingetin sama Ayang gitu. Waduh. Jomblo yang nggak ada yang ingetin. Udah diingetin sama AA itu. Jadi hati ini senang gitu. Terus teman-teman juga ingat buat tetap jaga progres. Progres lagi kan? Prokes. Oke, salah. Lagi ningkat-ningkatnya gitu. Jadi jangan sampai kendor. Oke. Mungkin itu aja dari gua, Niko. Hai. Dan juga Caca, kita pamit undur diri dulu ya guys. See you on our next episode. Bye-bye. Bye-bye.